Karena Jianceng yang tidak kunjung mengerti, akhirnya si Ling pun menjelaskan, meskipun ini hanya 1 gram, antimeter sejumlah begitu bisa melenyapkan tempat ini dalam peta sekejap mata. Wow, itu mengerikan sekali, ucap Jianceng. Lalu terus menaruh tempat ini di tempat ini seperti ini, apa yang tidak apa-apa. Tidak usah takut, plasma ini cukup stabil, ucap Ling. Aku tidak tahu bagaimana cara orang dengan kehampaan melakukan ini, tetapi belum ada tabung bola plasma yang dibentuk secara khusus hanya dengan menempatkan tabung vakum ke dalam ruang hampa bukan sesuatu yang sulit untuk kulakukan. Bisa tidak teknologi abad ke-22 menyelesaikan ini, ucap Jianceng. Bahkan semesta hanya ruang hampa saja. Selain materi yang bisa kita lihat, ada dark matter yang tak bisa kita lihat, bahkan lebih sulit sekali mendapatkan yang seperti itu. Ling terus berkata, walaupun atom secara elektrikal internal, atom juga mempunyai gaya magnet kecil, berada di sisi lain materi sama seperti antimatter lainnya. Dengan adanya medan magnet khusus tersebut memungkinkan kita untuk menempatkan antimatter dalam ruang-ruang tertentu. Jian hanya memperhatikan ucapan Ling begitu saja. Lalu dia berkata, bagaimana kalau memanfaatkan antimatter sebagai senjata? Kekuatannya luar biasa, ucap Ling. Jian yang tertarik mendengar hal seperti itu. Lalu Ling sebelum Jian menyelesaikan pemikirannya, Ling berkata, kusarankan tidak melakukan itu di duniamu. Ya, kalau secara teori mungkin duniamu bakal kiamat cepatnya jika melakukan itu. Antimateri apapun yang berisi gangguan dengan antimatter bakal cepat termusnahkan. Mengubah 100% massa ke dalam penyilangan akan melepaskan sinar gamma yang banyak. Bahkan hanya dengan menjatuhkan 1 kilo antimatter bisa mengguncangkan seluruh bumi. Apa kau mengerti? Sebab itulah proyek penelitian antimatter dilarang. Bukannya hasil terakhir penelitian berhasil, ucap Jian. Apa maksud berhasil? Itu sama sekali tidak seperti senjata. Lalu Jian berkata, tapi kalau kita bisa menguasai senjata antimatter, penduduk bumi tak akan kalah saing dengan peradaban yang jauhnya 25 tahun cahaya. Bagaimana kau begitu bersemangat, ucap Ling? Kehampaan hanya memberikan kita sampel saja, entah itu proses manufaktur atau terkait dengan teknologinya. Pengetahuan kita tentang hal ini benar-benar nol. Kau tahu, nol. Mulai dari nol, ya tidak masalah. Akan kupercayakan semuanya padamu, ucap Jian. Penelitian antimatter kuserahkan padamu, Ling. Lalu Ling yang terkejut, aku tidak mau, aku masih bisa mempelajari hal yang lain. Selain itu, banyak orang yang melintas. Aku ingin mempelajari hal itu, dan juga penelitian sangat berbahaya jika melakukannya di permukaan, kau tahu. Eksperimen itu akan sangat membahayakan bumi. Aku tidak mau, pokoknya, ucap Ling yang kekeh tidak mau melakukan itu. Cari saja fisikawan dengan tujuan penelitian yang condong mempelajari aspek luar angkasa. Aku tidak mau melakukan itu, pokoknya, ucap Ling sanggil kekeh tidak mau melakukannya. Baiklah, aku usahakan, ucap Jian. Kamu bisa lebih cepat mempelajari cara membawa orang melintas jika kau terus fokus pada hal ini, ya. Tetapi ucapan Jiang Brun langsung dipotong oleh seseorang. Antimatter, ya, siap kulaksanakan. Aku akan mencari sesuai perintahmu, ucap seseorang di sana. Temukan seseorang, rupanya sebelumnya Jian berkata seperti itu pada bawahannya. Temukan seseorang yang berbakat dari shelter periksa setiap laboratorium fisika di Suzhou dan Huangzhou. Pasukan ekspedisi bertanggung jawab soal penyelamatan. Berapa lama waktu berlalu? Apa ada kabar dari Hongcheng? Bagaimana situasinya, ucap orang itu? Dibandingkan dengan sebelumnya, aktivis perdagangan kota utara dari kota Hengzhou dan Qingshan meningkat pesat, ucap orang itu. Tampaknya pedagang wilayah utara berjualan besi, tanah langka, dan komponen elektronik di Hongcheng. Apa maksudnya itu? Apa aku bisa menjelaskannya? Ya, minat barang lainnya jadi berkurang soal ini. Ya, ini bukan kabar baik, ucap Jian. Dengan meningkatkan rasio pertukaran antar kredit koin dan kristal, kita tidak bisa melakukan apapun soal ini. Selain itu, menaikkan harga juga bisa menyebabkan guncangan dagangan. Gandakan jumlah produksi secepat mungkin. Baik, Kapten. Atau terakhir, bersiap untuk perang. Apa maksud perang? Ya, kita akan melakukannya sekarang. Apa? Sekarang? Baiklah, pergilah. Bersiap-siap untuk perang. Sementara itu, telepon Jian yang berada di gelangnya berbunyi. Rupanya si Ai sedang menelepon. Ai, Jiang, ada apa? Apakah sudah menemukan dia? Sudah, tapi situasinya tidak bagus, ucap si Ai. Kenapa? Kecap Jian. Pemerintahan telah menemukan 11 tuntutan karena diduga adanya perencanaan pembunuhan kepada mantan presiden, dan saat kami menemukannya dia ketakutan. Dia mengira apa?
yang mana itu adalah negara yang sudah menyetujui untuk melakukan peruntungan politik. Apakah itu negara su? Ya, tepat seperti pemikiran kita, negara su lah yang ada di balik itu. Sementara itu, bawa dulu dia ke Xingzhou, nanti ku berikan sesuatu untuknya. Baiklah. Lalu seseorang menyela, "Ai, apa itu si Jian? Ya, bagaimana keadaannya? Ada keadaan mendesak yang harus kuberitahu padamu." Rupanya itu adalah si manajer si. Lalu si manajer si, "Tapi kau di mana, Jian?" Soal itu kita bisa masalah pentingnya dulu. Soal aku di mana tidak penting. Kapal kita dibajak oleh perompak. Kirimkan kepadaku koordinatnya, ucap Jian sambil marah yang mengetahui kapalnya dibajak oleh perompak bajak laut. Lalu kapal Jian, pengiriman Jian, terlihat beberapa perompak. "Apa sudah dimatikan?" "Sudah, Kapten," ucap orang di sana. "Kalian diamlah sedikit. Bahagiri, jangan takuti mereka. Kita masih bisa mendapat tebusan jika kau menjaga mereka." "Ya, baiklah." Dibandingkan dengan bisnis besar di belakang kita, berapa banyak uang yang bisa kita tukar dengan orang lemah di sini. Kayaknya enak nih 2 orang di sini terdampar. Selain itu, tak peduli seberapa kurus mereka tetap daging, bukan? Selain itu, lihat wanita yang di sana. Daging lumayan. Biar ku lihat wajahmu, sayang, ucap orang itu. "Apa kau menangis?" Terlihat seseorang yang ketakutan sambil dipegang mukanya. Lalu tanpa basa-basi, dia akan menikmati orang itu. "Jangan dibunuh, jangan khawatir, aku hanya akan bersenang-senang dengannya." Saat di dek kapal, "Kumohon jangan lakukan itu." Manisnya, "Tolong lepaskan aku akan memberikanmu apapun. Tak ada satupun yang berharga dalam hidupku, jangan mendekat." "Sudah, diam saja," ucap orang itu sambil mendekatkan wajahnya. "Kalau kau tidak mau kupukul, turuti saja apa mauku." Sambil dia melecehkannya, dia berkata, tidak, santai, jangan berontak begitu, aku akan membuatmu merasa nyaman. Kumohon jangan lakukan ini," ucap wanita itu. "Aku akan memberimu uang, berapa yang kau mau." "Uang? Baiklah kalau begitu. Setelah ku buat dirimu melakukan ini padaku, silakan buka kakimu." Namun sebelum dia melakukan hal-hal yang gila yang lainnya, kepalanya sudah pecah duluan. Dar! Terdengar suara tembakan seperti itu. Dia kaget. Namun kekagetannya itu dihentikan oleh Jiang. "Bagus, sepertinya kau sudah mulai tenang. Bagaimana situasi di atas?" Rupanya si Ai juga ada di sana. "Target penyelamatan telah terlihat," ucap si Ai. "Bagus, pergilah duluan ke ruang para sandera, aku akan segera menyusul." Lalu wanita yang sebelumnya diselamatkan Jiang, dia berkata, "Hei kau siapa? Kau mau kemana?" "Tentu saja menyelamatkan yang lainnya." Tunggu, bersembunyilah tanpa bersuara." "Tidak, aku harus menyelamatkan mereka. Tapi jika sebegini aku akan sendirian." Dan akhirnya Jian pun meninggalkan wanita itu sendiri. Sementara itu, di dalam lambung kapal beberapa tembakan terjadi. Orang-orang yang sedang berpatroli ditembak dari belakang dan di leher. "Di dalam ada 5 orang," ucap si Ai. "Kapten Sandra kami sudah amankan." "Baiklah, kalian sudah ada di mana?" ucap kapten itu. Kapten berkata, "Kalian jangan pergi kemana-mana, kami harus masih di tengah laut, setidaknya 6 jam lagi sampai kita bisa sampai." "Jangan khawatir, kami sudah jauh dari angkatan laut, takkan ada yang bisa menemukan kami," ucap kapten. "Baiklah, jangan lemah. Kau tahu, kalau gagal maka perjanjian kita batal." "Baiklah, aku tahu, ingat baik-baik." Sambil menutup teleponnya dia marah. Sialan. Hanya karena dia punya uang, dia bisa memerintah kita seenaknya. Beraninya dia membentakku. Kenapa juga si bodoh Bahiri ini belum kembali? Kemana si Bahiri itu? Apa dia belum selesai bersenang-senangnya dengan perempuan itu? Cepat panggil dia. Namun saat dia berkata seperti itu, orang-orangnya sudah dibantai oleh si Ai. Dar. Dan akhirnya si Ai melaporkan situasinya kepada Jian. "Target telah dilumpuhkan, Jian. Aku telah berhasil melumpuhkan semuanya." "Bagus, langkah-langkah selanjutnya aku serahkan padamu." Jian yang bersiap-siap dengan senjatanya. Dia akan menembak salah satu orang di sana dan dar. Begitulah orang itu ditembak oleh Jian. Kenapa belum juga? Namun, suara apa itu? Rupanya suara pistol Jian telah mengagetkan semua orang. Apa ada orang di sana? Lalu tiba-tiba saja atapnya menjadi rubuh dan seseorang muncul dari sana. Atapnya, apa yang terjadi? Rupanya orang itu adalah si Ai. Lalu orang lain juga muncul di depan pintu dan menendang pintu itu sampai hancur. Rupanya itu adalah Jian. Mereka berdua membantai para perompak itu. "Kalian, awas jika kalian..." Sebelum omongan mereka selesai, mereka telah dibantai oleh mereka berdua. "Kalian, bagaimana sekarang? Kalian aman sekarang, para sandera? Cepatlah kemari. Kalian kemari menyelamatkan kami," kata para sandera. "Tentu saja. Bukankah dia Jancing, pemimpin kita, benar kan?" ucap para sandera di sana.
Lalu Jian berkata pada kaptennya, "Apa kau kapten kapal ini?" "Ah, iya, bawa anggotamu ke anjungan. Kapal kita tetap menuju haluan Madagaskar." "Apa? Tetap arahkan ke Madagaskar? Apa harus kuulangi?" "Tapi lakukan seperti yang kulakukan." "Kukatakan." "Baiklah," kata si kapten. "Ingatlah untuk tidak menyalakan GPS, biarkan saja tak terhubung. Setelah itu, dua ahli teknologi freshwater akan segera menemukan ofisnya. Dan siapa yang tahu keberadaan 4 penjaga kapal ini? Mereka sudah dibunuh," ucap salah satu orang di sana. Lalu Jian berkata, "Apa? Ai, ikut aku, bawa juga kapten perompak ini ke ruang penyimpanan di bawah dek." "Baiklah," ucap si Ai. Jian berkata, "Bagi yang tidak melakukan apapun, tolong bersihkan darah yang ada di kapal. Lebih bagus kalau mayat perompak juga disembunyikan." "Halo Nick, bagaimana keadaannya? Kirimkan pasukan kemari, pertempuran Brosi belum berakhir." Jian berkata itu kepada Nick. Lalu si kapten perompak yang sudah diikat, dia disuntikan oleh Jian sebuah serum kejujuran. "Suntikan serumnya, Ai." "Baiklah kalau begitu." Lalu tanpa basa-basi Jian langsung membuatnya sadar. Pembajakan kapal pengangkut milik Cina dan membawa peralatan mesin industri Eropa, penyerangan kedutaan Cina di Bijoti, melakukan aksi teroris di Yaman untuk menaklukkan pemerintahan setempat, ucap si kapten perompak yang sudah terkena serum kejujuran. Karena tak ingin mengotori tangannya secara langsung, pihak atas pemerintah memerintahkan kami untuk melakukannya. Bayarannya bagus, informasinya terpercaya, dan risiko kegagalannya rendah. Lalu Jian berkata, "Siapa majikanmu?" "Orang yang memerintah kami tak menunjukkan dirinya." "Siapa yang bertanggung jawab untuk tetap menghubungimu?" "Tentara pasukan Arrow Mayonet." "Apa Mayonet? Sebuah lah utara Madagaskar." "Kau sudah merekamnya, Ai?" "Ya, aku sudah merekamnya." "Baiklah kalau begitu, bangunkan dia dengan air." Lalu si Ai menyiramkan air seember ke arah si kapten. Lalu si kapten yang sadar, yang telah dihipnotis, Hei, siapa kau?" "Kau tak perlu tahu siapa diriku. Kita buat kesepakatan saja." "Kesepakatan apa?" "Bawa aku ke tempatmu." "Apa? Apa maksudmu ke tempatku?" "Kalau kau berhasil, aku akan melepaskanmu." "Benarkah? Memangnya kau tidak tahu siapa mereka?" "Dasar gila. Dan mereka adalah tentara pasukan Arrow, meskipun hanya tentara bayaran pribadi. Kekuatannya saja setara dengan 22.000 pasukan tentara di Madagaskar." Jian yang mendengar itu, dia tidak gentar. "Pikirkan baik-baik," ucap Jian, "sebelum kau menolak tawaranku. Kalau tak mau kerjasama, maka kau akan langsung kubunuh saja di sini." "Kenapa aku harus percaya denganmu? Memangnya kau akan benar melepaskanku?" "Karena di mataku kau hanyalah seekor semut. Bekerja sama atau mati, tentukanlah pilihanmu," ucap Jian. Lalu si kapten yang terkena gertakan Jian, dia memilih untuk bekerja sama. "Baiklah, aku akan bekerja sama." "Good," kata Jian, "setiap kata yang kau ucapkan akan dipantau. Kalau kau berani macam-macam, secara otomatis Don akan menembakmu. Jangan bilang aku tak memperingatkanmu loh." Lalu omongannya dipotong oleh si Ai. "Jian, mereka ada di sini." "Baiklah kalau begitu, ayo." Sebuah helikopter datang, rupanya itu adalah si Nick. "Selanjutnya, ikuti aku," ucap Jian. "Baiklah bos." Lalu Jian berkata, 4 orang pasukan kita telah menjadi korban dalam balik kejadian ini adalah pasukan tentara Arrow. Kesampingkan masalah itu secara diplomatik, darah harus dibayar dengan darah. Kau paham?" "Siap," kata si Nick. Rencananya sederhana. Tim A yang dipimpin olehku akan berpura-pura menjadi bajak laut pergi ke dermaga pengiriman, dan tim B yang dipimpin oleh Nick gunakan helikopter untuk pulau Mayonet dan menyebar. Baiklah, seperti itulah rencananya. Lalu berjalanlah dan mengikuti garis pantai lokasi di dermaga serangan dari 2 sisi. Kita habisi mereka. Kode operasi kita adalah Trojan Horse. Sementara itu, akhirnya mereka sampai di pelabuhan. Terlihat seseorang menyambut mereka. Lama tak jumpa, Zaid." Andre, dasar bodoh, kau benar-benar terlambat." "Apa yang membuatmu terlambat?" "Ayolah, tunggu sampai ku terima bayarannya baru kau mengoceh," ucap si Andre atau si kapten perompak. "Ayolah Zaid, semuanya yang paling kaya di antara kita adalah kau. Andre, aku harus selesaikan bisnis ini dulu." Oke, bisnis lebih dulu. Di mana kapal penghubungnya? Apa aku kirim langsung ke gudangmu?" "Sebentar lagi sampai," ucap orang itu. "Ngomong-ngomong, bagaimana di Baheri? Kenapa kau belum melihat dia? Dia sedang melakukan hal lain," ucap si kapten perompak atau si Zaid. "Dia sedang melakukan hal lain? Ya, dia sangat sibuk ya." "Ya, begitulah." Sementara itu, orang itu melihat Jian. "Aku sama sekali tidak ingat bertemu dengannya. Siapa kau? Bagaimana dengan para Sandra?" "Kau tahu, saudaraku sudah lama tak melihat manusia dimakan oleh hiu."
Ayolah, apa kau bercanda? Sementara itu akhirnya mereka sampai di gudang kontainer. Ada banyak hal yang harus kita pindahkan, ucap orang itu. Pasukan Arrow di sini. Seperti biasa, baiklah kita langsung saja muatan kita. Mereka mengecek dengan teliti. Tentu saja aku sudah sering bekerja dengan sama dengan mereka. Di sana Jian dan si kapten perompak hanya bisa melihat. Dia ngomong apa sih lama sekali? Cepat, kata Jian. Tentara itu sedang mengecek perbekalan di sana. Tidak ada masalah, siap untuk diangkut. Bayarannya sudah kami transfer. Saya baiklah Z, kita turun dari kapal. Ayo. Akhirnya mereka turun dari kapal. Mereka bertiga telah selesai berbisnis, pekerjaan selesai. Ayo kita pergi minum, ucap orang itu. Kau duluan saja, aku sedikit pusing, ucap si perompak. Mana mungkin kau mabuk laut? Ayolah, apa kau bercanda? Hei, wajahmu kelihatan pucat, ada apa sebenarnya? Namun di sana si perompak hanya bisa berkata, maafkan aku kawanku. Apa maksudmu maafkan aku? Dan sebelum dia menyadarinya, dan dar, orang itu pun dihabisi oleh Jian. Sementara itu terlihat di kota kecil yang berada di dekat sana, setelah terjadi pembantaian secara sepihak, orang-orang ditembaki. Pangkalan militer Mayotte di sini, kita telah diserang, kita telah diserang. Rupanya itu adalah pangkalan militer Mayotte atau salah satu agen dari perompak itu. Apa maksudnya telah diserang? Kita telah tidak terhubung, rupanya mereka tidak bisa terhubung dengan dunia luar. Lalu di sana ada Sinik. Siapa kau? Ucap orang itu. Lalu Sinik pun menembakkan beberapa peluru ke kakinya. Dar dar. Tidak, kakiku. Perompak itu berkata, di mana kau akan melepaskanku? Di sini, tapi ada satu hal yang harus kulakukan. Lalu perompak itu dibawa masuk ke sebuah ruangan. Baiklah, masuklah. Ada apa ini? Rupanya di dalam sana sudah ada Sinik. Manggala. Rupanya orang itu mengenal si kapten tentara. Kau rupanya Jade. Ada apa ini? Kata si Manggala. Manggala, kakimu dasar pengkhianat, cuy. Bunuh dia. Dan ku berikan keampunanmu jika kau membunuhnya. Kemarilah, lihat mataku dan bunuh saja aku, dasar brengsek. Lalu si Jade atau si kapten perompak pun mengambil pisau yang ada di tangan Jian. Lalu dia bersiap untuk membunuh temannya sendiri. Namun sebelum hal itu terjadi, dar. Sudah ku bilang, cuma kau ini adalah cuma semut bagiku. Rupanya Jian mengkhianati si perompak. Si perompak itu telah mati duluan sebelum dia berhasil membunuh si Manggala atau musuh yang lain. Sepertinya mereka juga harus kuhabisi. Lalu si Manggala pun dihabisi oleh Jian. Seret mayat para perompak itu keluar dari kapal. Taruh saja mereka di daerah Kumus ini. Jangan lupa tembak setiap mayatnya. Segera lakukan perintahnya. Setempat mulai merespon. Kita akan tinggalkan tempat ini dalam 5 menit. Sementara itu di Madagaskar, pelabuhan, markas pasukan tentara Arrow. Selamat datang Kolonel Fenrir. Senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu juga Tuan Evan. Semuanya berjalan baik? Ya, berjalan lancar. Baiklah, ini sebat dulu ya. Terima kasih tawarannya. Akhirnya mereka pun sebat sambil sebat.